Perhatian sebelumnya kepada pembaca di channel ini. Di sini yang membacakan cerita di mana konten ini berbau biar pengkhianatan dan sadisme dan sangat seru, jadi hati-hati untuk menontonnya. Oke, kita langsung mulainya saja. Cerita diawali di mana semua pasangan muda-mudi yang sangat bahagia di sini bertepuk tangan. Jadi maksudmu sekarang agen pernikahan tidak seperti itu, bukan? Sejujurnya ini sepertinya jauh lebih sulit daripada pasar kerja. Kenapa begitu? Wow, banyak orang-orang itu tadi adalah agen perjodohan dari sebuah organisasi. Dan pasangan yang menikah ini adalah hasil mak comblangan oleh mereka ini. Orang-orang yang telah melewati pasar kerja yang kejam masih mengintai di sini. Rupanya dua pasangan sejoli yang bahagia ini hasil perjodohan dari Bijozasa daerah Seoul. Apa yang diinginkan para gadis saat ini sangat mudah. Gaji yang layak, pekerjaan yang diakui oleh negara, dan juga PNS, juga mempunyai mobil rumah mapan-mapannya. Selain latar belakang akademis yang kuat, keluarga karakter penampilan dan yang harus kamu lakukan adalah memenuhi syarat tersebut. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa menikah. Singkatnya, tipe ideal seorang wanita adalah pria tampan, kaya, tulus, dan menghargai kamu juga pekerja keras. Jadilah pria dengan rahang yang sangat ganteng seperti ini. Single Marriage Solution. Tapi berbeda dengan sang MC kita, yang kebalikannya dari yang admin sebutkan tadi. Namun sang admin adalah miskin, tabungannya pas-pasan, hidupnya yang sederhana. Atau bahasa sejatinya adalah kere hore. Namun kamu, setelah gajimu semuanya diisi dengan tidak diinginkan. Rupanya, sini sang admin adalah, ini sang MC dibuang karena kriterianya tidak masuk dengan yang tadi. Dengan kondisimu seperti ini, kamu tidak bisa mendaftarkan di tempat ini. Lain sekali saja. Anjir. MC kita adalah Park Yong Sik, umur 32 tahun, golongan darah B, tinggi 70 dan lainnya. Edukasinya hanya universitas level 4. Manjur Korea literally sangat buruk. Jobnya hanya sales galon aqua dan juga gajinya cuma 3.200.000. Propertinya cuma ngontrak dan lain-lain, sangatlah miskin sekali. Anjir, kurang ajar ini agen biro jodoh, kata sang MC kecewa keluar dari biro jodohnya karena umurnya 32 tahun belum nikah-nikah. Berapa kali aku pernah ke tempat ini, kalian mengatakan sampah sepertiku bahkan tidak bisa membayar untuk pendaftaran. Anjir, apa salahnya menjadi tukang gali sales aqua? Pun aku sales aqua tukang antar sono sini. Tetapi aku itu halal, anjir. Permisi. Siapa kamu ini, wanita, kenapa kamu ganggu aku lagi kesal-kesalnya? Tuan, apakah sedang mencari biro jodoh pernikahan? Di sini ada cewek cantik yang menggoda dan menawan. Langsung kecep si MC-nya malu-malu ngeong karena melihat melonnya yang begitu gede. Itu bagaimana? Maksudku aku melihat meninggalkan tempat ini. Oh, masukmu biro jodoh. Ku dengar industri ini sangat kejam. Jadi begini cara mereka menarik pelanggan mereka dengan cara mengeluarkan orang-orang yang kawaii banget. Maaf Nona, aku tidak melakukan ini. Aku tidak tertarik lagi. Malu pada bahkan untuk mempertimbangkan lagi. Pokoknya hanya jika kau tahu levelku saja. Batin sang MC. Oi, sekarang itu sebentar, kamu sedikit beberapa dibandingkan dengan tempat lain. Kami berbeda loh. Oh, kami akan mencocokkanmu dengan yang terbaik sesuai kondisimu. Benarkah? Kondisiku? Apa maksudmu, Nona? Iya, sebentar, Tuan. Jika kamu tidak menyukainya, 100% uang kembali. Rayu sales dan perjodohan. Itulah kebijakan perusahaan kami. Benar nih, Jir? Akan kucoba kalau begitu. Dengan kondisi seperti itu, Anda tidak bisa mendaftarkan kemana-mana, Puan Pak. Sini saya minta teringat dari sales yang sebelumnya yang menghinanya. Benarkah? Lupakanlah Nona. Aku sedang tidak tertarik dan tidak mood untuk hari ini. Di sini sang MC melihat membuka pinjol, siapa tahu ada yang cashbacknya murah. Tetapi dia ingat mantannya dulu yang sedang main enak-enak bersamanya. Yang rupanya sang mantan menolaknya karena dia jelek dan miskin. Itulah penyebabnya. Langsung ditolak aja. Caranya mengatakan, anjir, apakah kamu pernah memiliki rumah untuk ditinggali setelah kita menikah?
Mengenai bayi, apa kamu sudah memikirkan cara membesarkannya dan menyiapkan uang untuk sekolah? Hah, aku akan membicarakannya cepat atau lambat. Ayo kita selesaikan masalah ini. Apa maksudmu? Kita akan putus. Aku muak dengan rumah yang kumuh ini seperti ini. Tidak lama kemudian, mantanku menikah dengan pria kaya ganteng dan itu ahli waris perusahaan. Jadi dia punya rumah tempat kamu bisa menjalani kehidupan pernikahanmu. Anjir, wanitaku menikah dengan orang lain. Ini membuat aku frustasi. Yah, apa aku masalah denganku? Aku hanya orang sakit tanpa kekuatan. Rupanya di sini ibunya nelpon di saat galau-galonya. Ada apa ibu? Hah? Kamu menelpon untuk melihat apa? Putraku baik-baik saja. Hah, bagaimana keadaanmu nak? Baik-baik saja ibu, kata dokter. Sudah jauh membaik. Ya, itu bagus. Bagaimana kabarmu dengan Minhe? Minhe, oh, kamu tahulah kami baik-baik saja. Sebenarnya Minhe di sini sudah putus, tapi nampaknya sang MC ngebohongin ibunya. Wow, kamu sudah tua sekarang, sudah umur 32. Kapan lagi mau nikah? Di antara anak muda kupikir tidak ada yang sebaik Minhe. Apa yang baik itu ada? Maaf bu, tapi aku ada harus bekerja besok. Harus nganterin galon isi ulang. Aku harus tidur dulu. Oke, ya ampun, maafkan aku sayang, ibu sedang konyol. Cepatlah tidur anakku. Di sini sang MC sambil abok-abokan melarutkan hanya supaya nggak stres. Hah, jika ibuku tahu kalau aku putus dengan Minhe, perasaannya akan terkejut. Makanya aku berbohong sedikit. Rupanya sang MC adalah anak yang soleh, yang selalu memikirkan kebaikan ibunya. Tapi aku tidak bisa menikah dengan dalam situasi sekarang yang gembel seperti ini. Di bawah meja uminya ada brosur yang dikonversasikan sama perempuan tadi, yaitu sales perjodohan. 5 pertemuan untuk 500. Yang apa? Itu benar. Kami tidak peduli dengan kondisi pelanggan. Kami hanya menemukan wanita terbaik untuk mereka. Tetapi saja ini terlalu mahal, Ibu. Jika kamu tidak menyukai, itu adalah kebijakan pengembalian uang 100%. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Ya, intinya ini tentang uang, bukan? Apakah kamu yakin memperkenalkan kepada wanita yang akan menyukaiku bahkan setelah melihat kondisiku yang sesungguhnya? Tentu saja, percayakan saja pada kami dari daftar yang kami punya. Tidak, dia tidak bohong, bukan? Rupanya di sini, Sang MC merasa yakin dengan wanita sales perumahan ini. Maksud admin sales biru jodoh ini. Memang kenapa jika perusahaannya kecil, Tidak peduli di mana seorang berada, jika kamu kerja keras, kamu akan mendapatkan kesempatan. Setiap gadis yang aku temui tidak peduli dengan kondisiku. Benarkah? Karena menilaiku apa adanya, mana ada dia kawaii lagi. Hal-hal yang menyenangkan yang akan mereka katakan padaku. Itu mendorongku hasil untuk berhasil. Pak, kamu sepertinya populer, semua mata menyukaimu. Itu dia yang kuangankan. Itu semua perkataan manajer Niem. Aku mengirimmu satu profil lagi, apa kamu ingin melihatnya? Oke, aku masih di jalan. Di sini rumahnya sang MC sudah memulai kencan butanya. Apakah Anda Tuan Kang Yong Sik? Benar sekali Nona. Anjir, cantik banget. Sang MC pun sampai tengah tidak melihat ke sini dan terpana oleh sang wanita. Oh iya, ini benar, aku Kang Yong Sik. Selamat dan salam kenal Nona. Lihat wanita yang kawaii dan juga melonya begitu gede, sang MC langsung terpana lagi. Jadi bisakah kamu katakan apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah? Oh dia, aku ini adalah sang sales. Oh, udah, katakan saja pekerjaan aslimu. Aku tidak mau bertele-tele. Aku kerja di perusahaan kecil. Biasanya aku tukang antar galon aqua. Kurasa ini beneran perusahaan yang sangat kecil. Iya, berapa gaji tahunanmu? Ini hanya sekitar 60 juta. Kalau di rata-rata, ya UMR di sinilah 3 juta saja. Lalu menurutmu apa yang kau tanyakan padamu hobi spesial lain-lainnya? Rupanya di sini wanita yang cantik itu juga menanyakan kelas yang tinggi. Rupanya sang MC mulai tertekan dengan semua ini. Ya, itu tidak banyak, tapi aku menghasilkan uang sih. Bagaimana denganmu? Berapa gajimu? Oh, aku. Kenapa? Apa sulit bagimu untuk mengatakannya? Bukan begitu. Ketika melihat gaji wanita, semua perempuan pun pada ukurannya. Ukuran apaan? Kupikir aku memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Tapi apa kamu benar-benar perlu menyeret ini keluar? Haruskah kita pergi? Di sini sang MC ditolak pada kencan buta. Anjir, apa-apaan dengan kurang ajar wanita itu? Mulutnya seperti ember saja. Dia langsung pergi ke tempat abok-abok. Harusnya aku mengajukan keluhan terus. Aku lupa saja dia aneh sisinya baik-baik saja. Aku akan mendaftarkan untuk layanan purna jual.
Tilit. Halo, assalamualaikum. Di sini sang MC pun terkaget-kaget. Apa yang mereka perbuat? Mereka berempat sedang di tempat ini. Kenapa semua wanita itu bersama? Manajer. Oh, manajer? Mereka memanggil manajer? Hah, aku kelaparan nih manajer. Pesanan apapun. Astaga, mereka pun semua yang aku sukai. Bos, kita akan mulai dengan minum-minum dulu. Gimana? Apa kita harus bertemu seperti ini? Kamu bisa mengirimkan ke rekeningku, bukan? Nah, aku bangga pada diriku sendiri. Kamu hanya ingin aku mengirimnya ke rekeningmu. Dan kita harus bertemu sekali agar pertemanan tim bekerja secara efektif. Permainan tim. Naruto. Dan ini adalah bonus khusus untuk kalian. Semua orang melakukan pekerjaannya dengan baik. Kali ini juga, tolong terus lakukan ini mulai sekarang. Makasih manajer, aku melakukan ini untuk rasa suka kalian. Tolong juga kami baik-baik ya. Oke, tapi mungkinkah mereka mengelola air di sana? Apa yang kau maksud? Bagaimana juga ini adalah agen pernikahan dan mereka menerima semua pria kere. Hah, kamu omong kosong apa yang kamu semburkan lagi? Hah? Tidak sejujurnya apa kau mengatakan sesuatu yang salah? Hah? Pokoknya kurang ajar itu mengoceh apa saja dan merangkai keluar dari kursinya. Kondisi wanita idaman yang paling baik hati, aku bersikap realistis. Seperti itu. Oh, rupanya ini adalah cerita dari MC yang mengadukan kepada wanita itu. Itu syaratnya. Jadi apa kamu akan memimpin sebagai pekerja paruh waktu? Hah? Ya, apa? Paruh waktu. Apa harga diri atau semacamnya yang merasa seperti itu? Jujur saja, tidak ada jawaban, bukan? Mereka tertawa menghina dari sang MC tempat kerjanya. Jika kamu tidak punya rencana hidup yang tepat pada usia itu, mengapa aku harus merasa kasihan kepadamu? Memang kenapa jika perusahaan kecil tidak peduli di mana seorang berada, jika kamu bekerja keras kamu akan mendapat kesempatan. Rupanya di sini hanya tipuan belaka. Bagiku ya aku nggak tahu soal kalian, tapi dia adalah seorang bapak-bapak. Hanya seperti itu. Melihatnya saja membuatku merasa seperti berumur 50 tahun. Kata wanita yang ada di sana. 32, kamu benar-benar tidak terlihat 32, opa. Iyo, itu 50 tahun sangat kejam. Cepat atau lambat aku akan berusia 50 tahun. Apa kamu akan memberitahuku bahwa aku membusuk? Ha? Uni, kau sangat kejam dengan prasangka itu. Pokoknya di sini 4 membuli. Lagi-lagi teman kerjanya, kalian bisa makan dulu tanpaku. Aku harus menerima telepon ini. Iya, tim manajer. Rupanya di sini sang MC tahu kalau dia sedang ditipu habis-habisan. Jisun, si kinerjamu bulan ini bagus. Melihat aku tahu bisa melakukannya di toilet umum. Iya, terima kasih. Ayo terus seperti ini, jangan terus seperti ya. Rupanya di sini wanita pun terima panggilan dari kantornya bahwa targetnya melebihi batas. Jujur jujur Mr. John, bukan berarti jujur saja Jusun. Bukan berarti kamu tidak tahu bahwa situasi ini buruk. Kamu tahu ini membuatku tidak nyaman, bukan? Tentu saja aku tahu, Pak. Oke, istirahatlah sampai jumpa di tempat kerja besok. Dia selalu cerewet soal itu. Tiba-tiba saja sikapnya berubah. Ya, aku agak merasa kasihan tentang menipunya. Benarnya, itu tidak pernah dimasukkan sejak awal. Saat itu bukan berarti aku harus mengkhawatirkan yang lain, bukan? Aduh, aku lupa menutup pintu dari toilet ini. Dan rupanya saat Yusi ini menutup pintu mau ke kamar mandi, rupanya dia terkagetkan dengan MC yang menikumnya. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Apa kamu terkejut? Wanita kurang ajar, ha? Tunggu dulu, tunggu. Pertama-tama kamu harus sadar dulu, jangan gegabah. Sun pun menyadarkan sang MC di sini. Kamu mau beri alasan apa lagi? Itulah yang kamu katakan ketika aku mengetahui bahwa semua ini hanyalah penipuan. Dasar wanita kutu kupret, beraninya kau menipuku. Apa kamu mendengarnya, ha? Hah? Apa kamu tidak bicara? Ayo buat alasan lagi. Biar ku gambar mukamu itu. Anjir kamu memang. Aku mengembalikan uangmu, oke? Hah? Nggak mungkin. Kurang ajar. Apa kau pikir seseorang pengemis? Apa kau menurutmu mengembalikan uangku akan menyelesaikan semua ini? Kamu mengerti? Di sini tanpa sengaja, Nisun menendang bagi sistem nuklir CMC. Apa yang terjadi? Rupanya sang MC pun merasakan sensasi pikiran di atas normal. Hei, kamu ini sudah menipuku. Kamu harus bertanggung jawab tentang semua ini. Nampaknya di sini sang MC mulai memikirkan rencana lain untuk mengerjai balik
Si Joseon ini, Yung Nim, apa yang kau lihat, ha? Kata Sen. Oh, apa itu? Aku bisa jelaskan ini. Hah, kurang ajar. Kau rupanya laki-laki berotak sengklek. Tahukah kau, kamu bisa ada kejahatan. Aku akan melaporkanmu. Di sini wanita malah mengancam balik kalau dia ini bisa dirugikan. Wanita kutu kupret, kamu memperlakukanku seperti orang bodoh sampai akhir. Ayo, laporkan aku ke polisi. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan aku menelpon polisi? Tunggu saja. Oke, ayo kita cari tahu bersama siapa yang akan melakukan kejahatan dan penipuan dasar wanita. Rupanya di sini semuanya saling melaporkan. Ini panggilan darurat 112. Iya, ini penipuan perusahaan perkawinan, perusahaan informasi pernikahan mempekerjakan wanita paruh waktu untuk membodohi klien para pria. Rupanya penipuan itu sudah masuk dalam berita. Jelas kalian harus mengundurkan diri di atas semua tindakan kalian dan perusahaan akan mengambil tindakan hukum. Jadi kamu sudah tahu, aku tidak bisa masuk, punya banyak pinjaman. Rupanya di sini sang wanita mempertimbangkan bahwa kejadian-kejadian di pikirannya yang akan terjadi bila sang pria melaporkan kepada pihak yang berwenang. Aku tidak bisa seperti ini. Aku punya banyak sekali pinjol yang harus aku bayar dan juga deadline akhir bulan. Halo, bisakah kamu mendengarkanku? Di sini rupanya laki-laki langsung menelpon pihak berwajib. Oke, pertama-tama aku ingin meminta maaf atas kecerobohanku, kata wanita. Jadi tolong tenanglah dan aku akan melakukan apapun yang kamu mau selama kau tidak melaporkanku kepada Pak Pol. Jangan laporkan aku ke polisi. Apakah pikiran aku akan tersentuh lagi? Wanita kurang ajar yang sudah kehilangan akal sehatnya perlu diwaspadai. Batin sang MC yang terasa ditipu juta-juta oleh sang wanita. Semua yang aku mau, ya kan? Oke, baiklah, karena kamu memperlakukan seperti aku seorang laki-laki sengklek. Seharusnya kamu tahu harus apa yang kau lakukan. Jika kamu tidak ingin melaporkanmu kepada pihak Pak Pol, seharusnya kamu tahu apa yang kamu lakukan, bukan? Nona Jisun, aku punya beberapa peralatan yang kamu servis. Itu saja. Apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan servis ini. Lihatlah senjata perabotan yang kubawa ini seharusnya rusak semua gara-gara kamu. Sementara itu teman-teman dari Nona Joseon ini menunggu di depan sambil bermain HP. Kenapa dia nggak datang-datang sih? Lama banget ke WC-nya. Ada apa? Kamu lagi buru-buru bukan? Mungkin dia mendapatkan telepon yang lama. Bukan begitu. Hanya saja dia memanggilku saat aku sibuk dan dia sekarang nggak datang-datang. Aku mengatakan kepadanya beberapa kali kalau aku harus cepat-cepat karena aku punya janji penting hari ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku akan menemuinya. Kamu paling tidak sibuk di sini, bukan? Batin kedua temannya juga marah. Kamu bilang apa, Di sini, Jisun mendapatkan WA dari atasannya bahwa targetnya melampaui mendapatkan target, tetapi harus mempertahankannya. Apa ini akan menjadi akhir bagiku? Batin Nona Jisun. Oke, lagi-lagi sengklek. Aku akan melakukan sekali lagi dan untuk selamanya dengan mata tertutup. Setelah ini selesai, aku tidak perlu kembali ke kehidupan neraka selain itu lagi. Jika aku benar-benar melakukan ini, apa kamu benar-benar tahan dengan semua hal yang aku lakukan? Itu benar, hanya jika kamu melakukannya. Kamu. Dan dengan terbata-bata, rupanya Jisun mau nggak mau harus menservis peralatan yang sudah dihancurkan oleh dirinya. Tunggu dulu, Nona. Nampaknya dia tidak sabar, langsung saja diservis. Nampaknya sang MC pun senang karena alatnya diservis dan tidak akan rusak lagi. Oh no, rupanya lumayan juga. Nona, kamu benar-benar menyesal? Kamu tidak ingin melakukannya ya? Apa kamu ingin pergi ke kantor polisi dan membicarakan semuanya ini denganku? Tunggu. Bukannya aku tidak mau, tapi aku kurang pengalaman dalam hal ini. Ini ada part bagian-bagian yang menurutku sangat panas dan juga tidak sesuai ekspektasiku, dan ternyata yang rusak adalah gede banget. Pertama kali. Wanita kurang ajar, setelah kau menipuku, apalagi dalih yang ingin kau lontarkan? Aku nggak bohong, maksudku aku melakukan apa selain itu. Tapi tidak disangka, tidak dinyana, di belakang ada orang datang. Apa itu? Apa toilet perempuan ini dikunci? Jason, kamu di dalam kan? Kenapa kamu bicara di telepon begitu lama? Rupanya di sini sang MC menahan supaya Jason tidak teriak. Lebih baik kamu diam, wanita. Aku akan memberitahu semua orang tentang kelakuanmu kalau kau teriak. Kau mendengarku? Aku sedang sibuk. Ayo cepat keluar, kata temennya. Berapa gaji tahunanmu?
Di sini sang MC mengingat penipuan dari tadi dan juga hinaan konyol dari teman-temannya tadi. Tidak sejudi apa yang mengatakan semua itu salah. Dan itu membuat dia sakit hati. Baiklah kalau kamu tidak mau melakukan hal ini. Aku punya ide bagus untuk membalas sakit hatiku kepada kalian. Kau bilang akan melakukan apa saja, bukan? Hah? Apa yang aku lakukan di sana? Hei, Cisun, keluarlah, kata temennya yang berambut oranye. Gimana kalau aku membuat penawaran? Kenapa kalau tidak? Wanita kurang ajar itu melakukan semua yang aku kalau lakukan. Dan yang tak bisa kau lakukan tadi karena kau kurang pengalaman. Hei Jason, kenapa kau lama banget di dalam? Apa kamu gak dengar bahwa aku memanggil-manggil kamu dari tadi? Oh sorry bro, hanya saja aku tak sempat dengar karena di dalam itu kedap suara dan aku menyangka bahwa dia akan menelponku begitu lama. Sorry ya. Kau ini, apa kamu lupa bahwa aku punya janji hari ini? Sorry, bener-bener sorry. Bagaimanapun jika kamu sudah selesai, ayo minggir. Tunggu sebentar, kamu mau ngapain? Ada apa lagi sih, ya, ada yang kuingin katakan ini penting. Apa pedulimu, Harus ke kamar mandi sebentar. Uang. Uang? Apa kamu tidak ingin mendapatkan banyak uang, Nona Lin? Apa kamu baru saja dihubungi manajer tim, tetapi kasus ini agak besar? Bicara cepat, jika kamu tidak tertarik maka aku akan memberitahu orang lain. Maksudmu, kenapa aku tidak tertarik dengan uang yang besar? Aku akan mendengarkanmu, tetapi sebentar. Oke, ayo kita keluar kalau gitu. Yang lain bisa mendengarkan obrolan kita, karena ini adalah rahasia. Jadi kali ini berapa imbalannya untuk sekali kencan? Anjir, rupanya di sini adalah wanita open BO. Anjir ini orang, kata sang MC. Skip terjadi di pagi hari di kantor Biro Jodoh. Dan nampaknya di sini Jason pun menemuinya di lobi kantor. Kenapa kau tidak biarkan si gadis murahan itu melakukan semua yang kau tidak bisa lakukan? Di sini Jason pun mengingat kejadian yang Pak MC itu inginkan. Apa kau ingin mendengar ke kantor polisi, Nona? Aduh, kok bisa-bisanya aku ketahuan semua orang kayak gitu? Apa maksudmu orang kayak apa? Enggak, sorry. Kamu sudah sesini ya rupanya. Aku baru saja membicarakan seorang pria menyebalkan yang aku temui beberapa hari yang lalu. Dan aku memikirkannya. Maksudmu aku? Apa yang terjadi? Jika aku menambahkan sedikit kompensasi untuk pengembalian dana, apa yang kau mau? Bangun dari situ, kita ke kantor polisi. Aku akan menyerahkanmu. Iya, aku mengerti. Ayo tolong duduk sebentar saja. Kenapa pria begitu nggak sabaran sih? Jadi apa kamu menemukan cara untuk membantuku? Kenapa kamu menanyakan itu padaku? Apa kamu tidak memiliki sesuatu dalam pikiran ketika kamu mengatakan itu? Yang aku tahu soal wanita itu adalah bahwa dia itu wanita murah. Tentu saja aku tidak peduli dan memikirkan hal lain selain itu. Kamu benar-benar pria hidung belang. Anjir kau. Kurang ajar. Apa maksudmu? Katakan itu. Kalau gitu masalahnya, ayo kita ke kantor polisi. Sebenarnya ada cara yang aku pikirkan untuk menenangkan hari ini. Tapi kamu harus tenang dulu bro. Jangan marah-marah terus. Oke? Cara seperti apa yang kau inginkan? Pertama-tama harus kita mulai dengan rambut itu. Rambut itu terlalu jelek dan tidak stylish. Kemudian berskip di time-nya. Rupanya Jason menghubungi wanita yang merendahkan sang MC tempo lalu. Terus lakukan seperti yang sebelumnya. Rupanya di sini menurut Jason ada laki-laki dengan target yang begitu kaya raya. Ngomong-ngomong, apa bedanya kali ini Jason? Jason mengomong di WA. Namanya Jung Jayuk, usia 35 tahun, profesi seorang dokter, gajinya 150 juta per tahun, aset 1 miliar, rumah sakit dan rumah pribadi di Songgyeongju. Dokter Jason, ini sebabnya aku berbicara denganmu secara pribadi dan di dalam rumah. Jason, kamu tidak memulainya hanya untuk menghasilkan uang, bukan? Dia cukup ganteng loh bro, kata Jason yang merayu kepadanya itu. Jason, bukankah tujuanmu adalah bertemu pria dengan catatan bagus dan melakukan segala kemungkinan untuk menikah dengannya? Baiklah kalau itu info pribadinya, aku akan benar-benar melakukannya. Apa kamu terlambat? Aku sangat ingin melihatmu melakukan hal lain sedemikian rupa sehingga aku merasa temanku kehilangan kekuatan dari dirimu. Nampaknya di sini
Hyun pun membuang HP-nya dan tertarik dengan info yang diberikan oleh Jisoo. Aku kali ini akan melakukannya yang terakhir. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Batin dari wanita berambut biru ini. Rupanya di sini, Jaesun sudah mengatur pertemuan dari antara MC dan temennya tadi. Kenapa kamu membantuku mencukur rambutku? Apa aku terlihat aneh sekarang, ha? Oh anjir, rupanya sang MC bisa dandan secakep ini juga. Gak, itu terlihat bagus untukmu kok. Kenapa kamu tidak berdandan seperti ini saat kita bertemu dulu? Jika itu masalahnya, bukankah dia hanya mengatakan banyak hal buruk tentang itu? Batin Jisun, ku harap itu tidak lucu. Jadi apa yang kau lakukan untukku selanjutnya? Bukan hal yang besar, pertemuan lagi. Apa? Lagi? Apa maksudmu? Ya, tapi kali ini sebagai orang lain. Orang lain. Misalnya, seorang dokter yang populer. Di sini sebenarnya aku sudah selesai bicara dengan Haeyoung. Oh, begitu ya. Dan kupikir ini ada cara paling aman untuk melakukannya. Rupanya kali ini, sang MC dan Jisun ingin mengelabui Haeyoung di Sanbuta ini. Wow, rupanya aku kelihatan keren juga. Apa ini benar-benar bekerja? Aku tahu apa yang membuatmu khawatir. Kamu takut dia akan tahu, bukan? Benar, meskipun aku sudah mengubah penampilan, aku tidak begitu yakin dia tahu akan tahu. Hah? Itu karena kamu nggak tahu gadis seperti apa dia. Jaeyoung ini adalah wanita yang mempunyai banyak klien. Kamu tahu beberapa banyak klien yang dia miliki dalam sebulan. Aku nggak tahu, tapi kupikir dia bekerja dengan orang lain. Apa ada banyak? Tentu saja, dia bahkan tidak mengingatmu. Keras apapun kau mencobanya, dia akan lupa. Sejujurnya aku juga tidak mengenalmu, kau tahu, ha? Pokoknya, aku sudah memperkenalkanmu sebagai dokter yang sukses. Jadi tidak mudah baginya untuk mengetahuinya. Kamu paham? Jadi percayalah padaku dan lakukan tugasmu dengan baik. Baiklah kau begitu. Seorang dokter yang sukses ya. Kamu Jun Hae-yuk bukan? Iya. Salam kenal, Nona. Oke, kita nggak usah basa-basi saja. Yuk, kamu ini benar seorang dokter? Ya, benar aku seorang dokter. Tapi mohon maaf, aku sedikit terlambat, jadi nggak masalah kan? Tidak, sebenarnya aku juga baru sampai, Nona. Benar, aku sangat senang. Aku khawatir kamu sudah pergi tadi. Wow, dengan cantiknya dia mengelai rambutnya dari samping. Kamu benar-benar tidak mengenaliku. Batin sang MC. Hahaha, nggak mungkin. Ku dengar kamu seorang dokter ya. Apa spesialismu? Oh, spesialis penyakit dalam. Iya. Ngomong-ngomong, ya. Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat? Kapan itu? Oke guys, segini dulu ya. Apabila suka dengan cerita ini, like yang banyak supaya admin memperbanyak cerita yang seperti ini. See you next time.